Sebelumnya kenalin dulu nih, nama saya Anissa Fitriani. Saya adalah seorang mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, kalau sudah perkenalan, kira-kira saya mau apa ya? Ada yang bisa tebak? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu bunyi dan sifatnya. Untuk memahaminya, mari simak video berikut ini. Let's go! Nah, kira-kira apa sih itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, gesekan yang menyebabkannya bergetar, maka bunyi itu akan tercipta. Bunyi juga memiliki beberapa sifat loh. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi bergerak ke segala arah. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Misalnya, pada meja, air, dan udara. Namun, bunyi sendiri tidak dapat merambat di ruang yang hampa atau ruang tanpa udara. Kira-kira bagaimana ya cara bunyi merambat? Mari kita lakukan percobaan. Baik, percobaan yang akan saya lakukan untuk bunyi dapat merambat yaitu melalui benda padat ya teman-teman. Nah, di depan saya ini sudah ada meja. Saya akan mengetuk meja ini menggunakan pensil. Dan kira-kira bagaimana ya bunyi dapat dihasilkan? Setelah melakukan percobaan pada bunyi dapat merambat melalui meja, kira-kira apa sih alasannya? Ada yang tahu tidak? Baik, bunyi dapat merambat melalui meja karena meja terbuat dari bahan yang padat, memiliki partikel yang rapat. Ketika suatu benda seperti pulpen diketuk di salah satu ujung meja, getaran tersebut menyebabkan partikel-partikel meja bergetar dan meneruskan gelombang bunyi ke ujung lainnya. Proses ini membuktikan bahwa bunyi merambat lebih cepat dan jelas melalui zat padat dibandingkan dengan gas atau cair. Sebagai contoh, suara ketukan terdengar lebih keras ketika telinga ditempelkan pada permukaan meja, menunjukkan efisiensi perambatan bunyi dalam media padat. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Tahu nggak sih kamu kalau suara itu bisa dipantulkan loh? Nah, ketika suara mengenai benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan ini dikenal sebagai gema atau gaung. Nah, untuk dapat membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan, kalian bisa melakukan percobaan di rumah masing-masing ya teman-teman. Yang ketiga, sifat bunyi yaitu bunyi merambat ke segala arah. Kenapa ya? Saat kalian berada di ruangan kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah. Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar bel di sekolah tersebut. Semua itu karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Nah, sudah bisa dipahami belum nih untuk sifat-sifat bunyi? Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tinggi rendahnya bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Saat kita meniup peluit, bagian dalam peluit akan bergetar cepat sehingga menimbulkan suara yang tinggi. Sebaliknya nih, benda yang bergerak dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya, detak jantung kalian yang berdetak lambat sehingga menimbulkan suara yang rendah. Selanjutnya ada intensitas bunyi. Apa sih intensitas bunyi itu? Intensitas bunyi yaitu seberapa keras atau pelan sebuah bunyi. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang lebih tinggi. Suara pelan seperti orang yang berbisik memiliki intensitas yang lebih rendah. Kita tidak boleh mendengar suara keras terlalu sering karena berbahaya untuk kesehatan telinga. Nah, kita juga bisa mengubah intensitas bunyi nih teman-teman yang dihasilkan oleh alat musik dengan mengatur gaya seperti pukulan, tekanan, gesekan,
gesekan atau tiupan yang diberikan pada alat musik tersebut. Misalnya, drum yang diberikan pukulan yang kuat, maka akan menghasilkan intensitas bunyi yang tinggi. Dan suling yang ditiup dengan pelan akan menghasilkan intensitas bunyi yang rendah. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan bunyi. Hewan seperti kelelawar, paus, lumba-lumba memiliki kemampuan yang disebut dengan ekolokasi. Apa sih itu ekolokasi? Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya. Gunanya untuk apa? Untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, mencari makan, serta berkomunikasi. Contohnya ya, pada kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik ke seluruh daerah sekitarnya. Bunyi itu akan memantul ketika terkena objek seperti pohon, serangga, atau bebatuan. Pantulan inilah yang digunakan untuk kelelawar menentukan arah atau mencari makan. Baik, sekian materi bunyi dan sifatnya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.